Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tema yang pagi hari ini kita bahas menarik karena di media-media sekarang di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, ya, terjadi fenomena bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga dan itu kasusnya luar biasa, ribuan. Jadi Indonesia ini, skop Indonesia jadi apalagi dunia ya, mungkin bisa jutaan. Jadi kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap orang tua bahkan orang tuanya dibunuh, Pak. Jadi orang tuanya, bapaknya sendiri dibunuh gitu, kurang apa? Belum apa istilahnya ya, kekerasan terhadap istri yang seharusnya disayangi, udah janji dalam upacara atau akad nikah itu bahwa nanti akan saling menyayangi, janji ini dan sebagainya, apalagi ketika pacaran seringkali kan juga mengumbar janji. Tapi kenyataannya ketika di dalam rumah tangga ada saja setan yang mengganggu dan kemudian fatal, akhirnya sampai luka ya, bahkan ada artis yang mengatakan ini pilihan Tuhan suaminya, tetapi ternyata dipukuli juga. Dan ada yang mengatakan kembali aja hukum rujuk gitu supaya mungkin sudah jerah atau sudah hijrah atau apa. Tapi banyak orang yang mengatakan udahlah itu bukan jodohmu. Lah ini kan simpang siur, kontradiktif. Ada yang mengatakan itu biasa, ada yang mengatakan bahkan kekerasan itu katanya istilahnya definisinya bukan hanya fisik tapi juga kata-kata, makian, ya, perlakuan yang walaupun tidak kena fisik tapi yang masuk ke hati. Itu termasuk kekerasan juga, Bro Imam. Jadi tolong diberi pencerahan kami sebenarnya di dalam Islam itu gimana itu kok walaupun sudah umroh, sudah haji, kadang-kadang Islam sholatnya juga tekun, tetapi toh masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu KDRT. Terus bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali sebetulnya pertanyaan Mas Habib ini karena di zaman modern sekarang ini katanya orang semakin maju, sains teknologi semakin maju, tapi kok juga tidak diikuti oleh bagaimana keberhasilan membangun rumah tangga yang damai, ya kan? Berarti ada sesuatu yang kurang, apalagi lalu kemudian bahwa keluarga, membangun keluarga itu kan harus membangun kasih sayang tersebut. Betul. Intinya di situ. Intinya sebetulnya di situ, dengan kasih sayang itu lalu kemudian bisa melahirkan keluarga yang damai, yang rukun, tentram, yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ternyata ini bukan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tingkat orang biasa, tingkat bawah, yang pendidikannya tidak seberapa, tapi juga dialami oleh masyarakat kaya, pemimpin-pemimpin juga. Bahkan juga mohon maaf Pak Sabib, kasus-kasus akhir-akhir itu kan juga melanda di kalangan para ulama, orang yang disebut dengan kiai gitu kan. Kita akhir-akhir ini dengan apa yang terjadi di mana itu di Bandung, apa yang terjadi di berbagai daerah gitu kan. Seperti itu. Itu sebenarnya apa? Agama sebenarnya di mana kan itu Mas Habib ya, peran Islam. Mas Habib, kalau kita menghadiri acara pernikahan, resepsi, biasanya kan ada pesan-pesan tausiah, nikah gitu. Ada khutbah nikah, ada tausiah dari orang sepuh, dari kiai, dari ustadz, agar kehidupan ini agar kehidupan ini bisa mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kan indah sekali sebetulnya. Kalau itu kita bisa sakinah, bisa damai, mawaddah, bersatu, warahmah, itu kan indah sekali. Saling mengasihi ya. Tapi untuk mewujudkan itu kan bukan berkata. Ya kan? Untuk mewujudkannya itu bagaimana? Kalau hanya sekedar menyarankan sakinah, mawaddah, warahmah, semua orang bisa. Tapi untuk mewujudkan itu, apa bisa dijamin bahwa para ustadz, para kiai, para ulama
sepulang menasihati orang lalu kemudian juga damai dengan otomatis belum tentu. Belum tentu, kadang-kadang di rumahnya malah berantem. Di rumahnya berantem padahal baru memberikan nasihat. Nah, dalam hal ini kalau saya Mas Habib ya, dalam waktu yang singkat ini, kalau Islam memberikan konsep tentang apa yang disebut dengan rumah. Pesan sakinah, mawaddah, warahmah itu kan ketika orang mau membangun rumah tangga, membangun rumah yang ada tingkat-tingkat menjadi apa namanya, disebut tangga itu kan mungkin ada bertingkat-tingkat ya, untuk meraih satu hal yang ideal itu lewat sebuah. Tapi konsep rumah ini loh yang saya katakan, rumah ini begitu penting. Mas Habib dulu kan juga pernah ya dalam satu wawancara, saya sudah lupa itu saya tanya Mas Habib, rumah yang ditempati dengan rumah yang tidak ditempati beda, cepat rusak mana? Yang tidak ditempati. Yang tidak ditempati itu rusak. Ada perumahan yang laku itu kan malah apa? Tapi yang tidak laku itu biasanya cepat orang cepat hancur itu kan, cepat hancur itu. Nah, sesungguhnya kalau kita teliti ya Mas Habib, itu tidak ada rumahnya yang rusak itu. Kalau dia hanya punya satu-satunya rumah itu, ya punya rumah itu satu-satunya miliknya, lalu tidak ditempati, itu bermasalah. Coba seperti ini, mempunyai rumah satu lalu kemudian tidak ditempati, itu bermasalah sebetulnya. Jadi yang rusak bukan rumahnya, tapi pemilik rumah itu juga bermasalah. Kalau disebut rusak kok, nanti manusia kok rusak, bermasalah paling tidak itu. Karena itu orang yang meninggalkan rumah, apalagi tanpa pamit, tidak jelas, itu sebutannya juga tidak bagus. Disebut dengan mudah, disebut jadi gelandangan, disebut babu, disebut liar, ya kan? Orang Jawa mengatakan lali umah. Mas Habib dari Banyuwangi, kalau ada orang sebutan lali umah, suamimu kemana? Kok sudah lama tidak ada? Lali umah, rumahnya lupa rumah. Istrimu kok sudah tidak lama tidak kelihatan? Bis lali umah. Biasanya orang stres. Iya. Itu kan disebut orang lupa-lupa, lali umah. Nah, disebut orang yang tidak terikat dengan rumah. Apa saja yang tidak terikat dengan rumah kan? Dulu saya sebutkan liar. Apa saja yang dikasih identitas liar itu kan membahayakan. Yang kucing liar, anjing liar, babi liar, kuda liar, rumput liar, itu kan bermasalah. Anjing liar, nakutkan orang, ada liar, kucing liar, babi liar, itu kan, kuda liar, rumput liar aja dilihat dapat mengerikan, merusak semua tanaman. Manusia liar. Manusia liar itu adalah manusia yang tidak terikat dengan rumah. Nah itu kan di perempatan jalan, yang bajunya tidak karu-karuan, yang ditindik tidak hanya telinganya tapi hidungnya juga ditindik, lalu kemudian dia tidak mandi, rambutnya juga tidak, badannya tidak diurus. Itu kan orang liar. Kalau jumlahnya yang seperti itu makin banyak kan membahayakan sekali sebetulnya. Nah, persoalannya apa? Hanya persoalan rumah. Nah, kita ini balik lagi bersama. Kita ini punya dua rumah. Ialah rumah jasmani, ya rumah rohani. Rumah rohani itu gimana? Rumah rohani itu diterangkan di surah Al-Imran ayat 96 itu. Ya juga berkali-kali saya sebutkan, inna awwala baiti wudi alinas lalladzi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin. Bahwa yang mula-mula rumah saya nyatakan untuk seluruh umat manusia adalah bibakata itu. Nah, bakah yang dimaksudkan itu mana? Itu kan mungkin kita tidak tahu ya. Tetapi Allah juga memudahkan kita, paling tidak simbolnya lah di tempat itu, kan gampang dipahami oleh manusia ini. Dibakah itu ada Masjidil Haram, di tengah-tengah masjid itu ada bangunan yang kita sebut Ka'bah, yang itu adalah tanda Baitullah itu. Nah, itulah rumah yang saya sebut rumah rohani. Kalau tidak kita berada di rumah jasmani disebut minggat, disebut dengan bambu, disebut gelandangan. Rohani yang ditempati, Mas Habib. Kapan tempati? Ketika kita sholat. Maka penduduk bumi, penduduk dunia ini
mulai dari timur sampai barat, utara, selatan. Yang timur ini misalnya Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand menghadap ke barat. Rusia menghadap ke selatan. Yaman menghadap ke utara. Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Belgia menghadap ke timur. Menghadap ke rumah ini seperti waktu sholat. Dan sholat tidak sah kalau tidak menghadap ke tempat ini. Bahkan seumur hidup kita harus pernah datang ke sini. Ada apa ini? Kok orang menghadap ke sini? Ada apa orang kok harus pernah ziarah ke tempat ini? Inilah sebenarnya rumah rohani. Rohani kita harus ada di situ. Ingatan kita harus ada di situ. Tatkala ingatan kita di situ, setidaknya 5 kali sehari semalam kita berada di rumah. Nah, orang yang tidak berada di situ berarti orang dalam perspektif rohani bisa dikatakan liar, disifat babuk, disifat gelandangan dalam perspektif rohani. Nah, orang yang babuk, ya sama dengan babuknya Jerman itu di perempatan-perempatan jalan itu. Karena itulah orang yang dalam perspektif rohani dia tidak pernah ada di rumah, maka ketika di rumah tangga suaminya bisa dipukul, dikata-katain yang menyakitkan hati, bahkan membunuh, gitu kan? Lalu kemudian suaminya juga gitu mukul istrinya, yang mestinya harus diperindah, disayang, diperindah, lalu kemudian malah dipukuli, malah disakiti lewat kata-kata, dihina, itu kan, direndahkan, dibebani hal yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Kenapa dia tidak menyayangi istri? Kenapa dia lalu kemudian berbuat keras sama istri? Kenapa dia lalu melecehkan istri? Kenapa lalu kemudian dia memberi beban yang di luar kemampuan istri dan seterusnya? Karena dia orang liar, secara menjadi liar, secara rohani. Secara rohani dia liar, maka perilakunya juga perilaku liar, kayak binatang liar. Bagaimana lalu kemudian di rumah tangga diisi oleh orang liar? Waduh, mengerikan. Secara rohani. Nah, pertanyaan Mas Habib kan, mereka kan sholat. Iya, mereka kan umroh, mereka kan haji. Tapi ya coba ditanya Mas Habib, ketika dia sholat, apa dia merasa berada di tempat itu? Jangan-jangan ketika dia Allahu Akbar, yang dipikir adalah kesalahan istrinya, atau kesalahan suaminya, atau kesalahan anaknya. Berarti dia tidak ada di rumah. Ketika umroh ke sana, dia tidak sadar bahwa ke sana itu adalah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika datang ke sana, dia bukan sibuk hatinya ingat siapa yang ada di Baitullah itu, yang ada di Masjidil Haram itu, gitu kan? Tetapi yang dipikirkan adalah aku harus dapat foto dari sini nanti, lalu selfie, lalu membuat video di sana. Berarti lalu kemudian ketika di sana, rohaninya tidak di sana. Betul. Yang dituntut itu adalah rohaninya ada di sana. Betul. Tapi seringkali kan dulu saya katakan, ketika orang datang sana, baru 1 hari 2 hari di sana, sibuknya apa? Sibuknya ke pasar. Kalau dulu cari oleh-oleh. Apa saja yang digambarkan nanti kakak di rumah diberikan pada anaknya, pada cucunya. Lalu kemudian ketika sana karena oleh-olehnya sudah banyak, dia tidak lalu kemudian konsentrasi kepada tanah suci itu, tapi malah justru ingat rumah, ingin memberikan oleh-oleh kepada anaknya, kepada istrinya. Makanya tatkala di sini sepertinya ingat Baitullah, tatkala di sana lalu kemudian ingat rumah. Inilah kalau kita katakan kok lalu secara tidak ada gunanya, tetap ada gunanya Mas Ade, tapi kurang sempurna. Bahwa persoalan agama itu adalah persoalan rohani. Dan kalau itu rohani, maka sebetulnya agama itu membuat orang sehat. Sehat apa? Sehat rohaninya. Kalau orang rohaninya sehat, lalu kemudian muncul ada rasa kasih sayang, ada ikhlas, ada sabar, ada tawadu. Itu bukan dibuat-buat Mas Ade. Ya, betul. Itu bukan dibuat-buat, dari hati. Itulah sesungguhnya itu terkontrol oleh Allah dan Rasulnya ini di sini ini. Akan melakukan kejahatan jangan divisi, jangan.
Jangan. Kata-kata jangan. Baru melangkah saja sudah ada jangan. Itu kan. Tapi kalau itu tidak terkontrol, lalu kemudian menjadi liar secara rohani, maka perilakunya juga akan liar. Sama liar, misalnya pusing jantan, pusing betina. Apa pernah itu ada tengkar? Kan ada. Yang tengkar kan laki-laki dengan laki-laki, jantan dengan jantan itu. Seharusnya sapi, kambing, macam-macam berbau itu kalau bertengkar kan antara laki-laki. Laki-laki perempuan tidak pernah tengkar. Jarang kita lihat. Makanya kalau ada adu sapi, adu kerbau, adu kambing itu jantan sama jantan. Tidak pernah ada laki-laki perempuan. Kok lalu di rumah laki-laki dengan perempuan tengkar? Aneh. Itu menjadi aneh. Kenapa? Karena memang dia lupa rumah. Makanya saya dikatakan dulu itu Mas Habib di surat Shad ayat 46 itu inna akhlasnahu biqalisatin dikrodan. Aku memperhalus, mensucikan, membuat akhlak bagus itu lewat apa? Lewat ingat rumah. Ingat rumah mana? Ya rumah inna awwala baiti. Sesungguhnya rumah yang saya nyatakan pertama kali saya nyatakan untuk umat manusia itu adalah dibakar itu sebetulnya ingat rumah. Jadi sebenarnya bagaimana menjadikan rumah tangga itu menjadi damai. Dianjurkan untuk selalu ada di rumah Mas Habib. Rumah apa? Rumah jasmani dan rumah rohani. Rumah jasmani yang kita hunilah dari pagi, siang, sore, malam. Kalau kita pergi, kita mesti pamit sama istri, kalau suami dengan istri, kalau istri dengan suami, gitu kan. Anak juga begitu dibiasakan. Tapi itu tidak cukup. Juga harus berada di rumah rohani. Rumah rohani itu adalah di bait-bait. Kapan kita berada di rumah rohani? Setidak-tidaknya ketika kita sholat. Setidak-tidaknya ketika sebelum Allahu Akbar itu hatinya ada di situ, ingatannya ada di situ. Lalu kemudian kita nyembah Allah di situ. Maka insya Allah hati kita menjadi damai dengan cara itu. Syukur ya. Syukur kalau lebih dari itu. Ketika kita mau makan, kita mengucapkan Bismillah, ingat di situ. Ketika kita mau pergi, kita Bismillah, mengucapkan kata-kata ingat rumah itu. Ketika datang, ketika mau lakukan hal apa saja yang insya Allah, artinya kita selalu berada di rumah. Dan kalau hati rumah, maka hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi bagus, akhlak kita menjadi mulia. Dan ketika akhlak mulia dengan siapa saja akan menikmati. Bukan hanya kita yang akan menjadi damai, siapa saja yang bergaul dengan kita akan menikmati keindahan hati kita. Lewat kita selalu berada di rumah dalam perspektif rumah jasmani maupun rumah rohani. Dua-duanya. Insya Allah Mas Habib. Ketika saya belajar bahasa Inggris itu ada rumah dalam bahasa Indonesia kan ada dua di dalam bahasa Inggris. Ada house itu fisiknya, home ada home itu rohaninya. Harus dijaga dua-duanya. Dan memang kita kan selalu saya katakan dari jasmani rohani, dari zahir dan batin. Nah, kalau hanya sekedar pengarahan ADRT itu, ya kan? Tidak mempan itu. Peraturan-peraturan tidak mempan, tidak menjamin. Dan ternyata Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa yang namanya harus diulang-ulang. Jangan bosan-bosan mengulang-ulang. Tidak saja ulang-ulang, dilaksanakan. Iya. Bagaimana melaksanakan? Ketika sholat harus merasa di tempat yang mulia itu. Jangan ketika sholat Allahu Akbar kita lalu kemudian ingat pasar. Kita lalu kemudian ingat kampus. Kita ingat semburan, ingat kebun. Kan itu kan. Di sana juga dikatakan bahwa wa makana sholatuhu indal baiti. Tidaklah sholat di tempat itu illa bukaan wa tasyatan, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Jadi kalau kita sholat tapi ingatan kita dari situ, itu tidak lebih dari sekedar bersiul-siul dan bertepuk tangan. Diteruskan ayat itu, fadul adab bima kuntum takfurun. Ingat adab Allah begitu keras karena kamu menceritakannya. Kenapa disebut menceritakannya? Katanya nyembah Allah, tapi pikirannya kemana-mana. Itulah menceritakannya. Tidak jelas. Ya, itu. Islam jelas. Kehidupan yang seharusnya terus dibangun,
Sehingga kalau begitu mengatasi persoalan ini sebetulnya tidak mahal, Mas Abi. Betul. Tidak mahal, murah sekali. Hanya sekedar mengajak, ayolah ketika kita berumah tangga, membangun rumah tangga, selalu ingat rumah jasmani dan rumah rohani. Selesai sebenarnya. Tidak ada. Tidak perlu ada CCTV di mana-mana. Tidak usah ada APBN ditambah undang-undangnya. Dibentuk tetapi tidak berlaku. Artinya tidak dilakukan. Iya. Tidak berdampak pada perbaikan karakter. Ya. Maka sumber perilaku itu kan apa yang ada di dalam hati. Maka yang harus diperbaiki adalah hati. Kita korupsi, kita menyimpang, kita apa itu sumbernya dari hati. Karena itu maka yang diperbaiki adalah hatinya itu. Tetapi untuk memperbaiki hati itu tidak sembarang. Itu bukan wilayah manusia. Itu adalah wilayah Allah dan Rasulnya. Yas'alunaka aniruh kuliruh min amri rabbi. Nah caranya gimana? Caranya sholat kita. Tentu ditambah puasa, ditambah zakat, ibadah lain. Yang selalu ingat Allah yang Mas Habib sebut pikir itu. Matur nuwun Prof. Jadi betul-betul ini mencerahkan supaya tidak terjadi terus macam-macam permasalahan sosial. Jadi seperti KDRT, bahkan penculikan sekarang mulai ramai. Bahkan di Makassar ada anak-anak menculik anak lain, mau dibunuh, mau dijual organnya itu. Terus kemudian bayi juga dijual. Jadi orang udah mulai kayak setan nafsunya itu. Sudah menjadi liar. Iya, menjadi liar. Manusia menjadi liar karena sudah lupa rumah. Rumah mestinya harus rumah jasmani, rumah rohani itu dua-duanya. Dan rumah rohani jauh lebih penting, Mas Abi. Betul. Rumahnya gede gitu kan. Tapi dia liar secara rohani. Perumahan-perumahan indah dibangun seperti di mukanya besar sekali, tapi belum tentu jaminan bahwa rumah rohaninya juga terbangun. Rumah rohaninya didatangi, datang ke rumah rohani. Iya betul. Membangun rumah rohani tidak mungkin. Ya, sudah dibangunkan oleh Allah. Betul. Inna awwala baitin Iya, sudah ada. Tinggal kita itu mau datang 5 kali sehari semalam mau datang kesalahan udah ya itu akibat. Ya. Matur nuwun sangat Prof Imam. Jadi sami-sami mudah-mudahan ya kita selalu berdoa supaya rumah tangga kita juga aman, damai, tentram, saling mencintai. Dan di luar sana ada banyak rumah tangga yang lain, mudah-mudahan juga ya dijadikan rumah rohani dan jasmani yang indah, yang saling mengasihi, macam-macam. Tidak ada terjadi ini dan ini tidak terjadi ribuan sekarang ini. Baiklah, saya kira itu pengajian hari ini mudah-mudahan menjadi dorongan kita untuk tetap ingat rumah rohani. Jadi minimal 5 kali sehari ditambah dengan ibadah lain, puasa, ya, zakat, macam-macam. Saya kira itu akan membuat rumah rohani kita akan tidak liar, tidak terlalu terjaga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.